Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Para santri semuanya sudah sholat asar? Sudah. Yang sudah sholat asar coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan yang sudah sholat asar. Jagger sudah sholat ya, Mas Faras juga sudah. Mariam sudah. Sudah sholat asar semuanya? Alhamdulillah. Mas Yakub sudah. Ya, Mbak Sofia juga sudah. Baik, ini yang lain. Yang lain ada yang santri dan ada yang ini wali santri. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dialah zat yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya, baik kepada Bapak Ibu maupun kepada putra-putrinya. Allah limpahkan petunjuk bagi semuanya. Petunjuk untuk orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam komunitas orang-orang baik insya Allah. Anda memasukkan putra-putrinya ke sekolah MIPS, saya yakin karena ada semangat tertentu. Yaitu semangat agar putra-putrinya bisa menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan orang tuanya, bahkan bisa menjadi yang lebih baik daripada yang dibayangkan oleh orang tuanya. Bisa menjadi anak yang saleh, yang memiliki manfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi masyarakatnya. Insya Allah demikian ya. Ada yang punya cita-cita jadi ustadzah. Yang punya cita-cita jadi ustadzah angkat tangan. Yang punya cita-cita jadi ustadzah. Mana coba, nggak kelihatan. Ada yang punya cita-cita jadi ustadzah, coba angkat tangan. Mbak Naila, satu. Yang kelihatan Mbak Naila aja. Yang angkat tangan. Ada yang cita-cita jadi ustadzah. Masya Allah. Mbak Zafira ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi, ada yang punya cita-cita jadi ustadz? Mas Yakub, mana Mas Yakub? Pengen jadi apa Mas Yakub? Mas Adam mana Mas Adam? Ada Mas Adam ini? Ada ini ya Mas Adam. Ada banyak cita-cita yang dimiliki oleh para santri, walhamdulillah. Dan bisa jadi cita-citanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Meskipun mungkin bagi sebagian orang tua, mereka berharap para santri ini memiliki pemahaman dalam masalah agama dengan baik, sehingga dimanapun posisi anaknya ini beraktivitas, sudah punya landasan ya, sudah punya background yang baik, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang terus akan berubah dan cenderung ke arah yang kurang baik. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Manusia mulia, putra dari manusia mulia, putra dari manusia mulia, putra dari manusia mulia. Dan yang beliau maksud adalah
Nabi Yusuf ada 4 nabi yang semuanya itu turun-temurun. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian sahabat ini mengatakan, laisa hadza sa'altuhu. Bukan ini yang saya maksud. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Manusia pilihan dalam Islam adalah manusia yang memiliki banyak kelebihan di masa jahiliyah, di masa sebelum dia masuk Islam, dulu. Idza faquhu, apabila dia paham agama. Baik. Apa maksud dari hadis ini? Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Dan potensi itu dimiliki oleh masing-masing manusia sesuai dengan arah ciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu seperti apa tujuan anak kita ini diciptakan oleh Allah. Ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang teknisi. Ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang tenaga ahli di bidang pembangunan. Ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi tenaga ahli di bidang kedokteran. Tenaga ahli di bidang A, di bidang B, di bidang C, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan roda kehidupan ini berjalan karena manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan mereka menjalani aktivitas yang berbeda-beda. Sehingga satu sama lain saling melengkapi. Si A butuh si B, B butuh C, nanti C butuh D, D butuh E butuh F, lalu balik lagi. Ya. Saling butuh ya, saling butuh. Kenapa? Karena mereka punya aktivitas yang berbeda-beda. Masya Allah ya. Dipahami nggak ini? Adik-adik yang ikut mendengarkan paham nggak ini? Mas Jagger sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Baik, Alhamdulillah. Paham insya Allah ya? Ayah bunda ikut mendengarkan? Ikut mendengarkan ya? Ini kok ada yang raise hand? Yang raise hand nama saya. Hah? Oh, kos. Oh, siap. Saya lanjutkan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi yang berbeda-beda. Karena potensinya yang berbeda-beda, akhirnya mereka saling membutuhkan. Si A butuh ini, butuh si B butuh C, C nanti butuh D. Nah, ketika mereka saling membutuhkan, kehidupan itu berjalan. Coba, kalau semua manusia itu dibuat seragam. Semuanya ustadz. Ya. Semuanya da'i. Semuanya, semuanya guru. Dan mereka tidak bisa aktivitas yang lain. Mereka tidak bisa profesi yang lain. Maka mungkin roda kehidupan itu tidak jalan. Sehingga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, dari masing-masing perbedaan karakter ini dan perbedaan latar belakang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bahwa siapa di antara mereka yang paham agama, itulah yang terbaik. Kok bisa? Karena orang itu ketika paham agama, dimanapun dia berada, baik di profesi sebagai seorang dokter, di profesi sebagai seorang pilot, di profesi sebagai aparat, di profesi sebagai pejabat, sebagai teknokrat, sebagai ABC, guru, dan yang lainnya. Nanti aktivitasnya akan diwarnai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipastikan seperti itu. Aktivitasnya akan diwarnai dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Baik, sekarang saya tanya ini. Mas Faras ya. Mas Faras, betul. Mas Faras kelas berapa? Oh, kelas 2. Mas Jagger kelas berapa? 2 juga. Cita-citanya mau jadi apa? Belum? Belum apa? Belum tahu. Baik. Mas Faras cita-citanya mau jadi apa? Ustad, Mau jadi? Mau jadi apa? Ustad, Mau jadi ustadz. Mau jadi ustadz. Siapa lagi ini? Eh, Mas Yakob. Cita-citanya apa Mas Yakob? tentara, Hah? Tentara. polisi. Oh, polisi, nggak jadi tentara. Nggak jadi tentara? Ya. Atau polisinya tentara? Polisi aja. Polisi militer? Enggak. Oh, enggak. Ya. Mbak Sofia mau jadi apa Mbak Sofia? Enggak izin. Dokter. Mau jadi dokter, Ustad. Mau jadi dokter, Masya Allah ya. Mbak Via mau jadi apa Mbak Via? Mau jadi guru bahasa Inggris. Masya Allah, barakallah. Mau jadi guru bahasa Inggris. Barakallahu fikum. Baik, ada yang lain ini yang nongol di permukaan. Coba saya panggil. Tidak ada ya, sudah. Baik. Baik, kembali ke sini. Jadi anak-anak punya cita-cita yang berbeda-beda. Ini Mbak Riza ya, namanya Mbak Riza. Yang jilbab ungu. Namanya siapa Mbak? Zafira. Mbak Zafira. Mbak Zafira kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Cita-citanya mau jadi apa Mbak Zafira? Belum tahu. Oh, belum tahu ya, belum dirancang ya. Baik. Beda-beda antara satu dengan yang lain. Walhamdulillah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi, anak-anak kita punya cita-cita yang beraneka ragam, beraneka latar belakang. Gak ada masalah. Semua itu bagian dari sunnatullah yang Allah ciptakan untuk alam semesta ini agar roda kehidupan bisa berjalan. Sehingga manusia bisa saling membutuhkan. Dimanapun dia berada, Nabi SAW menekankan bahwa nilai kebaikan itu hanya terwujud jika orangnya paham agama. Ada yang mau jadi dokter, maka dokter yang paham agama. Ada yang mau jadi polisi yang paham agama. Ada yang mau jadi ustadzah yang paham agama. Ya. Ada yang mau jadi guru bahasa Inggris, maka guru bahasa Inggris yang juga paham agama. Karena itu Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Mereka yang terbaik dalam Islam adalah mereka yang punya potensi idza faquhu, jika dia paham agama. Ya, maka nanti silahkan potensinya dikembangkan sebaik mungkin, tapi jangan lupa untuk belajar agama. Nah, di MIPS, para santri dan santriwati, mereka lebih banyak belajar porsi agama, banyak menghafal Al-Quran, banyak menghafal hadis. Walhamdulillah, ada yang sudah sampai 7 juz, ada yang sampai 8 juz, dan seterusnya. Kita doakan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya lancar ya. Kemudian para santriwati mereka berusaha untuk mengembangkan cita-citanya. Maka nanti kalau kemudian berhasil mewujudkan cita-citanya, semoga memiliki bekal yang baik dalam masalah agama. Dan Nabi SAW juga
menekankan kepada kita ketika beramal itu semaksimal mungkin dilakukan, yang mungkin. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Allah itu menyukai apabila kalian melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau mengejar cita-cita yang serius ya, yang serius. Nah, di sini ada Mbak Kuina. Mbak Kuina cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi ustazah. Mau jadi ustazah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Sip. Ada yang lain? Mas Aal. Mas Aal. Mana Mas Aal? Mas Aal. Mas Aal mau jadi apa Mas Aal? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Masya Allah. Cita-citanya mau jadi pemadam kebakaran. Baik, alhamdulillah. Tayyib. Saya bacakan di sini keterangan Ibnul Qayyim ya. Nanti para santri bisa menyimak keterangan Ibnul Qayyim. Coba Mas, saya dijadikan sebagai co-host yang raise hand. Ada sebuah keterangan Ibnul Qayyim. Nanti ayah bunda bisa turut mendengarkan keterangan ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi yang tadi kami sebutkan, ada manusia yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi yang dia geluti. Sehingga ada yang diarahkan oleh Allah jadi dokter. Ada yang diarahkan oleh Allah jadi insinyur. Allah ciptakan dia sesuai dengan tujuan itu. Ya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, bekerjalah. Dan masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Dalam urusan dunia, ada yang diciptakan oleh Allah untuk jadi A. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk jadi B. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk jadi C. Dan seterusnya. Kata Ibnul Qayyim, wa mimma yambaghi ayyu'tamada halas sabiyyi wa ma huwa musta'iddun lahu minal a'mal wa muhayya'un lahu minha. Di antara yang layak untuk diperhatikan adalah orang itu melihat kondisi anak. Apa yang sudah disiapkan oleh anak ini dalam beraktivitas. Muhayya'un lahu minha. Apa yang ada pada anak ini. Bahasa kita, bakat apa yang ada di sana. Ya, masing-masing anak punya bakat yang berbeda-beda. Punya cita-cita yang berbeda-beda. Fayu'lamu annahu makhlukun lahu. Lalu kata Ibnu Qayyim, sehingga dari situ bisa diketahui berarti dia adalah makhluk untuk itu. Fayu'lamu annahu makhlukun lahu, sehingga diketahui bahwasanya dia adalah makhluk untuk itu. Artinya diciptakan untuk itu. Berarti memang orang ini diciptakan untuk jadi insinyur, untuk jadi dokter, untuk jadi ustadz, ustadzah, dan seterusnya. Ini cara Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cara Allah memenuhi kebutuhan manusia, Allah ciptakan manusia punya potensi yang beraneka ragam. Ini bisa jadi A, yang ini bisa jadi B, yang ini bisa jadi C. Lalu Ibnu Qayyim berpesan, "Fala yahmiluhu ala ghairi ma kana lahu ma'dzunan fihi syar'an." Maka jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang diizinkan oleh syariat. Ya. Karena bentuk seperti ini bisa jadi tidak maksimal. Sehingga kalau memang dia, kok kayaknya anak ini lebih cocok jadi apa misalnya, jadi ustadz. Ya sudah, motivasi terus jadi ustadz. Nanti Ibnu Qayyim akan ngasih contoh. Berarti dia adalah makhluk untuk itu. Dia makhluk untuk ini. Ini orang kalau sama komputer kayaknya seneng banget. Sehingga dia tiap hari utek-utek komputer aja.
Kalau dikasih selain komputer, paling cuma sebentar. Dikasih buku bacaan, paling dibaca covernya saja, terus dipelototin lama, setelah itu ditaruh. Dikasih Quran, mungkin cuma baca Al-Fatihah saja, lama sekali baca Fatihah, setengah jam. Setelah itu dimasukkan lagi ke rak. Tapi giliran dia dikasih komputer, wow, dia bisa lama menikmati. Oh, berarti memang fokusnya di situ. Ada juga anak yang ketika dia disuruh masak, oh Masya Allah, dia senang, bisa menikmati. Maksimal dia. Sehingga saat disuruh masak, dia bisa lebih baik, dia bisa maksimal. Oh, mungkin dia punya bakat di arah sana. Ada orang yang ketika dia disuruh mengerjakan sesuatu itu detail. Oh, berarti dia punya bakat di sana. Jadi mereka punya bakat yang berbeda-beda. Kata Ibnu Qayyim, fayu'lamu annahu makhlukun lahu. Berarti dari situ kita bisa mengetahui kalau si anak ini memang makhluk untuk itu. Allah ciptakan untuk itu. Karena seperti tadi ya, kita sampaikan, cara Allah memenuhi kebutuhan hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dengan potensi yang berbeda-beda. Lalu kata beliau, fala yahmiluhu ala ghairi ma kana ma'dzunan lahu syar'an, maka jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang diizinkan oleh syariat. Fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'iddun lahu, karena kalau dia dipaksa untuk melakukan apa yang tidak menjadi bakatnya, lam yuflih fihi wafatuhu ma huwa muhayya'un lahu, maka dia tidak akan bisa sukses. Ya. Dia tidak akan bisa sukses. Karena dia diarahkan untuk yang bukan bakatnya. Dia Allah ciptakan jadi A. Tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk jadi B. Maka nanti dia akan balik lagi ke A. Sehingga jadinya nggak maksimal. Di B dia nggak maksimal, di A jadinya juga nggak maksimal. Ya. Karena bakat itu tidak ditanamkan oleh orang tua. Lalu beliau ngasih contoh. Fa'idha ra'ahu husnal fahmi, sahihal idrak, jayyidal hifzi, wa'iyan. Kalau orang tua melihat anaknya itu punya pemahaman yang bagus, ya, gampang paham, ya, kemudian mudah untuk memahami, jayyidal hifzi, hafalannya bagus, wa'iyan, bisa menjaga hafalan dengan baik. Fahadhi min alamati qabulihi wa tahayyu'ihi lil ilmi. Oh, berarti ini ciri-ciri si anak ini cocok untuk kegiatan dakwah. Cocok untuk jadi ulama. Ya. Dia disuruh menghafal cepat. Setelah menghafal, lama hilang. Dikasih penjelasan, mudah paham. Oh, berarti anak ini memang dia punya bakat untuk jadi orang yang alim. Falyunaqqishhu fi lauhi qalbihi. Maka silahkan diukir di hatinya. Madama khalian, selama hatinya itu masih kosong. Fa innahu yatamakkanu fihi wa yastaqir. Karena dengan itu hafalan tadi akan semakin melekat dan semakin kuat sehingga tidak mudah hilang. Akhirnya si anak ini terus di-drill untuk menghafal ya. Karena orang tuanya sadar, kayaknya anak ini potensi menghafalnya bagus. Maka di-drill menghafal. Wa in ra'ahu bi khilafi dzalika, kalau orang tuanya melihat ada potensi yang lain yang bukan seperti itu. Misalnya ada potensi apa? Ada potensi al-furusiyah, wa huwa musta'iddun lil furusiyah wa asbabiha. Untuk profesi-profesi yang lain. Ya. Dia itu cocok di profesi yang lain. Makinhu min hadha, maka minat tamrin 'alaiha. Maka berikan dia fasilitas untuk banyak berlatih di sana. Ya. Kemudian juga beliau kasih contoh. Wa ra'a 'ainahu maftuhatan ila sun'atin minas sana'i. Kalau dia melihat kayaknya
anaknya ini kecenderungannya lebih ke teknologi, ke produksi. Dia kalau membuat sesuatu itu bisa. Orangnya kreatif misalnya. Musta'iddan laha, qabilan laha. Dan bakatnya memang di situ. Wa hiya sina'atun mubahah, nafi'atun linnas, falyumakkinhu minha. Dan itu adalah unit usaha yang mubah, bermanfaat bagi masyarakat. Falyatamakkanhu laha. Maka silahkan difokuskan di sana. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hadza kulluhu ba'da ta'limihi lahu ma yahtaju ilaihi fi dinihi. Namun seperti ini harus dilakukan setelah anak itu diajari apa yang dia butuhkan dalam agamanya, yaitu ilmu wajib yang harus dipahami oleh masing-masing anak. Jangan sampai anak itu ketinggalan dari ilmu wajib. Misalnya jadi aparat tapi nggak ngerti sholat. Jadi pejabat tapi nggak kenal zakat. Ini Masya Allah salah besar. Bisa jadi dia cita-citanya terwujud. Ada orang anaknya pengen jadi dokter. Lalu atau jadi misalnya jadi dosen, terwujud. Jadilah seorang dokter, jadilah seorang dosen. Tapi ternyata nggak paham agama. Sehingga nggak ngerti bagaimana cara ibadah yang benar. Nggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar. Sangat disayangkan. Sehingga di posisi apapun anak itu, kata Ibnu Qayyim, hadza kulluhu ba'da ta'limihi lahu ma yahtaju ilaihi fi dinihi. Semua ini dilakukan setelah anak itu diajari bagian penting yang dia butuhkan dalam agamanya. Dia diajari tauhid yang benar, diajari mengikuti sunnah yang benar, diajari semangat untuk ittiba Nabi SAW, diajari Al-Quran dan seterusnya. Fa inna dzalika miyassarun ala kulli ahad. Karena itu akan dimudahkan bagi siapapun. Sehingga kata kunci seperti ini insya Allah mudah untuk kita pahami ya, dengan baik. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena tadi ya, kita sangat yakin anak-anak kita, dia punya potensi yang berbeda-beda. Dan itu ternyata bagian dari sunnatullah, kata Ibnu Qayyim. Allah ciptakan dia untuk itu. Agar roda kehidupan ini jalan, maka kebutuhan manusia terpenuhi dengan Allah hadirkan manusia yang lain yang bisa mencukupi kebutuhannya. Sehingga mereka tidak dibuat seragam. Kalau mereka dibuat seragam semuanya, dokter semuanya, ya, pasiennya nggak ada. Jadi pasiennya dokter juga. Kalau mereka dibuat seragam polisi semuanya, nanti malingnya juga dari polisi juga. Tapi mereka dibuat oleh Allah beraneka ragam. Ada yang punya potensi A, punya potensi B, punya cita-cita A, punya cita-cita B. Nggak jadi masalah ya. Dan orang tua punya tugas untuk memperhatikan sejauh mana bakat dan kemampuan itu anak. Coba ditelusuri baik-baik. Sudah? Setelah dipahami, oh anak ini punya kecenderungan A, punya kecenderungan B, silakan dimotivasi untuk ke arah sana, ya. Didukung untuk ke arah sana, tapi dengan satu syarat. Jangan lupakan ba'da ta'limihi lahu ma yahtaju ilaihi fi dinihi. Setelah anak itu diajari apa yang dia butuhkan dalam masalah agamanya. Anak ini butuh apa? Dalam masalah agama. Ilmu wajib. Ada ilmu tauhid yang wajib. Ada ilmu apa lagi? Ilmu ibadah yang wajib. Dia harus tahu bagaimana cara sholat yang benar. Dia harus tahu bagaimana cara puasa yang benar. Ilmu wajib harus ditanamkan pada anak. Udah? Besar mau jadi A, B, C silahkan. Nah, ketika orang paham tentang hal ini, maka jadilah dia manusia yang khiyaruhum fil Islam,
Khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Yang terbaik dalam Islam adalah yang punya potensi yang banyak idza faquhu, apabila dia paham agama. Karena manusia kalau punya potensi, dia itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya ketika dia nggak punya potensi, ya masyarakat nggak butuh sama dia. Dan ketika mengembangkan potensi, kembangkan salah satu, tapi buat ekspor. Buat betul-betul ahli di bidang itu. Jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Sekarang kan dokter banyak. Kalau nggak spesialis, katanya sudah nggak laku. Sehingga dokter umum berbondong-bondong ke spesialis. Spesialis pun kalau tidak dibuat lebih spesifik, lebih khusus lagi, katanya juga nggak laku. Sehingga misalnya dokter spesialis jantung. Di spesialis jantung khusus bagian apa? Oh, khusus bagian apa misalnya pembuluhnya. Atau bagian apa gitu ya? Bagian otak. Peredaran darah ke otak. Harus ada spesialisasi lagi. Kalau enggak laku. Karena ketika orang itu beramal harus mutkin, harus serius, harus profesional, agar ya ketika dia berada di masyarakat betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dan prinsip seperti ini dulu yang saya jadikan sebagai landasan dalam belajar agama ya. Terus terang, dulu saya tidak punya cita-cita untuk jadi seorang dai atau jadi seorang ustadz. Cita-cita saya dulu jadi wartawan. Dulu ya. Waktu SMA pengen jadi wartawan. Waktu SMA ya. Dan saya kira cita-cita kalau sudah di tingkatan SMA kan berarti sudah banyak membandingkan. Kalau masih SD mungkin masih bisa berubah. SMP mungkin masih bisa berubah. Kalau dulu SMP mau jadi ilmuwan ya. Ya biasalah anak SMP kan masih idealis ya. Pindah ke SMA mau jadi wartawan. Tapi sama ibu saya dilarang. Nggak boleh. Ya, orang tua saya meminta kalau bisa saya jadi dosen. Dan Masya Allah ya, semuanya gagal. Nggak jadi wartawan dan nggak jadi dosen. Kemudian belajar agama, kecenderungan itu muncul ketika sudah kuliah. Di semester 3 saya mulai bisa membaca kitab Gundul. Dari situ ada keinginan untuk mengembangkan lebih. Dan namanya orang belajar awal-awal ya sebagaimana yang lain, cuman mengetahui sebagian-sebagian kecil saja. Lalu diminta untuk menyampaikan, ngisi kajian. Dan kajian pertama, meskipun ini bukan pertama. Pertama di luar mungkin ya. Kajian pertama di luar yang saya isi adalah kajian di Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah sehingga MIPS unit Kerajaan bisa berdiri, dan itu cikal bakalnya adalah dari kajian tahun 2004. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini semuanya berhak untuk bertanya. Baik yang santri maupun para wali santri. Silahkan nanti raise hand untuk dibuka mikrofonnya, diizinkan oleh hostnya ya. Baik, silahkan. Atau kita jadikan forum bebas, ada masukan, kritik, saran untuk MIPS, silahkan bisa disampaikan di sini. Dan kami berharap ini nanti bisa rutin ya. Ini bisa rutin. Baik, kita izinkan untuk yang pertama, Aura Lembayung Senja. Ini nama anak atau nama santri ya? Silakan Mbak Aura. Silakan. Silakan Mbak Aura. Dibuka mikrofonnya, silakan. Nggak ada suaranya. Belakang sudah bisa ini? Bisa. Nggak ada suaranya. Indikatornya muncul.
Baik, silakan diulang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustadz, perkenalkan saya wali santri dari Aura Lembayung Senja. Saya mau bertanya soal pondok pesantren untuk akhwat. Nah, jadi beberapa kali saya dapat dapat pertanyaan dari teman-teman sekaligus pertanyaan untuk diri saya sendiri. Sebenarnya kalau untuk akhwat itu, untuk anak perempuan itu apakah harus menyelesaikan sekolah agama ini di pondok pesantren atau cukup sekolah agama semacam MIPS gini, atau bagaimana ya Ustadz? Soalnya saya pernah mendengar satu kajian yang bertema menceritakan tentang kalau anak perempuan itu baiknya tidak dimasukkan ke pondok pesantren karena bisa lebih mengembangkan bakatnya, bukan bakatnya sih, lebih ke keterampilannya seperti memasak, mencuci itu di rumah gitu, maksudnya biar dia juga rajin di rumah daripada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren kan fokusnya ke belajar agama sih. Nah itu kalau dari Ustadz Ami sendiri itu pripun ya Ustadz, apakah memang baiknya dipondokkan atau di sekolah agama tapi tidak menginap gitu? Itu saja Ustadz dari saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi anak perempuan, mana yang lebih baik ya, mondok ataukah di rumah? Sebenarnya pertimbangan seperti ini kembali kepada masalah kebutuhan ya. Kembali kepada masalah kebutuhan. Tapi kalau saya mempertimbangkan, wanita ketika mereka sudah menikah, apalagi sudah punya anak ya, biasanya sudah hampir tidak ada kesempatan untuk belajar. Selain hanya ikut kajian-kajian umum, dan kalaupun ikut kajian umum, kajian Rabu pagi, atau kajian dulu ada malam Kemis di kerajaan, itu biasanya lebih dominan ngomong anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di masjid dalam forum kajian, anaknya keluyuran, dia ikut keluyuran. Ya mungkin dia di belakang ya. Ya masih mendengar suara penjelasan dari Ustadz, tapi sayup-sayup, kadang hilang, kadang mendengar, kadang hilang kan gitu ya. Jadinya nggak fokus. Kenapa? Karena dia sambil ngomong. Sehingga kadang, Masya Allah ya, pengorbanan seorang ibu. Dia harus rela untuk tidak ngaji dalam rangka untuk bisa ngomong anak. Ya, kita tidak anggap ini kesalahan karena memang dibutuhkan untuk itu. Dan dia menemani suaminya ngaji, suaminya di depan, bisa lebih fokus nyatet, ya. Istrinya di belakang sambil ngomong anaknya. Ya. Kemudian selesai kajian mereka pulang. Andai kan mereka bisa saling melengkapi catatan, bagus. Tapi biasanya sing lanang ya ora dong. Suaminya juga nggak paham maksimal, yang istrinya juga tadi nggak fokus, akhirnya sama-sama nggak dong. Ya. Makanya karena alasan ini, kadang saya memberikan pertimbangan, coba kasih kesempatan bagi mereka untuk belajar maksimal sebelum nikah. Sebelum nikah. Belajar maksimal sebelum nikah. Di mana Pak? Di pesantren. Bisa, di rumah juga bisa, asal dia bisa fokus. Dan biasanya lebih fokus kalau di pesantren. Biasanya ya. Lebih fokus ketika dia di pesantren. Berikan kesempatan bagi dia untuk menghafal banyak Al-Quran. Berikan kesempatan bagi dia untuk menghafal banyak hadis. Ya, biar minimal gak ketinggalan lah dengan kemampuan teman-temannya yang laki-laki seusia dia dalam masalah agama. Baik. Sementara untuk keterampilan yang lain seperti memasak, mencuci, apalagi ibu-ibu bersih-bersih dan seterusnya. Sebenarnya ini keterampilan tobi'i ya, lebih kepada keterampilan tobi'i. Keterampilan tobi'i itu artinya lebih mudah untuk
dilatih, sebab itu sejalan dengan karakter bawaan lahir. Sing jenenge wong wedok ya biasanya kerjanya kayak gini gitu kan, itu keterampilan tabii. Artinya tidak butuh belajar khusus. Dulu ada seorang sahabiat bernama Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma itu tidak bisa masak. Sehingga waktu pertama kali nikah dengan Zubair bin Awam, lalu punya anak. Anak pertama namanya Abdullah. Terlahir dalam proses peristiwa hijrah mereka. Berangkat menuju Madinah. Anak pertama dalam hijrah adalah Abdullah bin Zubair. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, Abdullah bin Zubair usianya 10 tahun. Asma itu nggak bisa masak. Lalu beliau dibantu sama orang Ansor, wanita Ansor. Ya, dengan keterampilan saling bantu seperti itu, akhirnya alhamdulillah mereka bisa. Nah, di zaman sekarang, masakan itu beraneka ragam dan resepnya kan terbuka, dibuka umum, plus dipraktekkan oleh para chef-chef di internet. Jadi kalau niru bagaimana cara masak ini, sangat mudah untuk masa sekarang. Makanya saya kira pertimbangan ini dengan pertimbangan yang pertama ini kan sama-sama ilmu ya. Ini ilmu agama, yang ini ilmu keterampilan dalam mengelola keluarga, ya, mengelola masakan, mengelola kebersihan rumah dan seterusnya. Dua ilmu ini sebenarnya mana sih yang lebih butuh untuk fokus? Agama lebih butuh fokus. Sementara untuk masalah keterampilan tadi, coba Anda bisa buat, kalau bisa membuat apa, misalnya semacam sosial eksperimen. Seorang anak lulus SMA, nggak pernah diajari masak, nggak pernah diajari bersih-bersih rumah. Begitu lulus, sekarang dia diajari seperti itu. Kira-kira butuh berapa lama? Kayaknya sebulan cukup Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau sebulan cukup. Berarti bisa difokuskan untuk agama. Wallahu alam. Baik, selanjutnya Mbak Hafsah. Silakan. Silakan Mbak Hafsah, ini yang mau tanya Mbak Hafsah atau siapa? Hafsah, Ustaz. Silakan Mbak Hafsah. Mbak Hafsah mau tanya apa Mbak Hafsah? Nggak jadi? Nggak jadi Mbak Hafsah, baik. Silakan. Oh, Masya Allah ya. Mbak Hafsah ini kemarin adiknya baru meninggal ya Mbak Hafsah ya. Semoga keluarganya diberi kesabaran. Cukup, yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Mas Fatih. Mas Fatih, kelas 2A. Ya, saya masuk. Silakan dibuka mikrofonnya. Nah, silakan Mas Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau Fatih Ustaz Silakan. dan Sabrina mau menyampaikan masukan ya Ustaz ya, atau nanti bisa dibuat mekanisme seperti apa ya untuk kebaikan anak didik di MIPS. Jadi terkait adab Ustaz, pelajaran adab bisa tolong disisipkan lebih banyak gitu ya untuk anak-anak, karena menurut kami itu yang penting dan seiring sejalan dengan visi misi dari MIPS itu sendiri. Masya Allah. Begitu Ustaz. Jazakallah. Masya Allah. Cukup, ada yang lain Ibu? Cukup Ustaz. Baik. Baik. Wa jazakumullah khairan. Nah. Baik, insya Allah jadi catatan bagi kami tentang pelajaran adab. Jadi memang pelajaran adab itu ada dua cara ya. Bisa dengan cara teoritis,
bisa dengan cara praktek di lapangan. Dan yang lebih mengena adalah cara yang kedua, secara umum. Dan itu yang dulu dilakukan oleh para ulama. Sebagaimana keterangan yang disampaikan ketika para ulama itu belajar kepada senior-senior mereka. Di majelisnya Imam Ahmad, kurang lebih ada 5.000 orang. Coba, 5.000 itu kalau masuk Zoom, di Zoom ANB itu tidak muat. 5.000 ya. Karena Zoom kita cuma berapa? 100. Ini alhamdulillah cuma 78 ya. Di Zoom ANB tidak muat. Itu Zoom, baru online. Gabung jadi satu. 5.000 orang di majelisnya Imam Ahmad. Dan dikatakan dari 5.000 itu hanya 10% yang nyatet. Yang serius belajar itu cuma 500-an. Sisanya 4.500. Mereka hanya ingin melihat husnus samtin wa khuluqin minal imam. Mereka hanya ingin memperhatikan keindahan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Orang ketika kajian itu kan terlihat wibawa beliau karena takwanya, tawaduknya, kemudian kehati-hatiannya ketika berbicara. Dan itu yang dipelajari oleh mereka. Sehingga dia nggak nyatet hadis, tapi dia ingin memperhatikan bagaimana sikap Imam Ahmad. Ada sebagian jamaah yang kadang ingin ketemu ustadz. Cuman pengen melihat ustadz tuh kalau sholat gimana sih? Alhamdulillah bagus ya. Dia pengen niru gimana cara sholatnya ustadz. Ya. Ustadz tuh kalau makan gimana? Makanya kadang ngajak makan ustadz. Ya, sering-sering ngajak makan ustadz itu kan maksudnya itu ya. Pengen tahu seleranya apa. Salah ya. Pengen tahu gimana cara ustadz tuh makan. Ada yang kadang seperti itu. Sehingga kadang pengen lihat gimana cara ustadz melakukan A, melakukan B. Tidak kita salahkan karena belajar adab dengan cara berinteraksi langsung itu lebih mengena. Dan orang teringat adab itu dengan berinteraksi langsung. Ada juga dengan cara teori ya. Kalau cara teori berarti dengan cara membaca. Diberitahu adab-adab dalam keseharian bersama orang tua dan seterusnya. Tapi mungkin cara teori ini ya yang lebih kuat pengaruhnya adalah ketika dibacakan hadis. Seperti memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menghormati orang tua, dan itu sudah kami sisipkan di modul-modul hadis. Ya. Saling menyayangi, saling mencintai, ya. Itu kami sisipkan di modul-modul hadis. Cuman karena kesempatan belajar modul hadis itu sifatnya hanya setoran, jadi barangkali penekanan di situ yang kurang. Insya Allah nanti akan kita tambahkan kepada para asatidah, ustadz dan ustadzat untuk memberikan penekanan dari sisi penjelasan makna. Ya minimal penekanan sesuai dengan teks yang disebutkan dalam hadis. Misalnya mencintai teman, ya. Kan di modul hadis ada tentang itu. Kemudian mencintai atau hormat kepada orang tua dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, insyaallah jazakumullah khairan atas masukannya, jadi catatan bagi kami. Selanjutnya kami persilahkan ke Ummu Jager. Silakan, kita anggap ini pertanyaan yang terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Silakan dibuka mikrofonnya. Baik, silakan. Silakan. Oh, Mas Jager. Mas Jager mau tanya apa, Mas Jager? Oh, enggak. Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Baik. Baik, cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan.
Semoga menjadi forum yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah nanti akan ada forum yang sama di lain waktu insya Allah Ta'ala. Sebenarnya kita berharap kajian parenting ini bisa kumpul bareng ya di gedung MIPS. Dan lantai 2 dari gedung MIPS itu ada ruangan yang los dari depan sampai belakang. Bisa menampung ya mungkin 100 orang bisa nggak ya? Mungkin bisa kalau lesehan ya. Ya, karena kelasnya nanti sekatnya pakai partisi sehingga bisa dibuka tutup. Dan insya Allah di ruangan itu yang bisa kita gunakan untuk kajian-kajian umum seperti ini. Demikian, semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.